Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat,
kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali gereja kita di tempat ini, GBI Green Garden, selamat bergabung di dalam ibadah online kita pada Minggu pagi hari ini, karena saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang baik tentunya Bapak Ibu, amin. Biar di hari yang baik ini kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita penuhi hadirat Tuhan pagi hari ini dengan pujian sembah kita Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita buka hati sama-sama yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di situ pun kami tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami orang-orang yang terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan hanya Tuhan saja. Biar pagi hari ini Tuhan ketika kami beribadah bersama-sama keluarga kami membuka hati kami Tuhan. Kami angkat suara, kami buka hati untuk menyembah Tuhan. Di situ hadirat-Mu pasti memulihkan setiap kami. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Biar pada pagi hari ini Tuhan setiap kami datang dengan hati yang terbuka dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini katakan, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab kita mau berdiam dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita goyangkan badan kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan ajarku berdiam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta
hadirat Tuhan saudaraku. Di situ kekuatan yang baru Tuhan berikan. Engkau yang percaya boleh sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ketika kami berdiam dalam hadirat Tuhan, kami mau terbuka apa adanya di hadapan-Mu. Kau melihat hati kami yang begitu rindu Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pujian ini mengatakan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbukalah kepada Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghapus bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri.
jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Tuhan, jamah mereka, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya. Kami akui pagi hari ini Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Oleh karena itu berdaulat atas hidup kami. Ini hidup kami Yesus, kami serahkan kepada
kehidupan kami. Berdaulatlah ya Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami memelekatkan hati kami. Bergantung kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan rencana yang ajaib. Rancangan yang luar biasa. Dan kami tahu masa depan kami penuh dengan pengharapan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang yakin dan percaya bahwa Tuhan yang baik selalu menyertai kita. Bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa tetap berkumpul bersama walaupun secara online, tapi kita bisa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, biar hadirat-Mu menguasai setiap kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan Yesus, berikan roh hikmat, pengertian, dan setiap firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang akan mengubahkan kami, memerdekakan kami dalam setiap perkara-perkara duniawi, dalam setiap perkara-perkara dosa. Ya Tuhan Yesus, bahkan firman menguduskan kami sehingga kami hidup memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Kristus. Nah saudara memasuki di mana tanggal 7 September yang lalu, ya 2021 sampai dengan 25 September yang akan datang tahun 2022 di kalender Ibrani itu memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 5782. Dalam bahasa Ibraninya Pebet, ya 82, Pebet. Angka 80 P, yaitu P, itu berbicara mulut. Oleh karena itu, gembala sidang kita mengingatkan ya, agar kita semua harus dengan bijaksana dalam menggunakan mulut ini. Lebih banyak memperkatakan firman Tuhan. Jangan terus memperkatakan perkataan yang sia-sia, yang negatif. Dan termasuk juga dalam hal chattingan sosial media. Ya, sekarang kita anak-anak muda suka tuh chattingan sosial media. Jangan chatting hal yang sia-sia. Chattinglah hal-hal yang berguna bagi Tuhan. Nah, angka 2, ya 82, angka 2-nya itu bet, ya, bet dalam bahasa Ibraninya. Itu berbicara tenda, kemah atau rumah. Ya, tenda, kemah,
atau rumah. Dan firman Tuhan di 1 Korintus 6:19 mengatakan, tidakkah tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ya, ini kita sudah mengerti, kita sudah memahami bahwa tubuh saudara dan saya adalah bait Allah Roh Kudus. Amin. Artinya memasuki tahun Pebet ini, Tuhan menghendaki kita terus memperkatakan firman Tuhan, dan kita betul-betul fokus kepada keadaan kehidupan pribadi kita, sehingga tubuh kita ini layak enggak untuk Tuhan tinggal diam, layak enggak sebagai rumah Tuhan, sebagai kemah Allah. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya bagikan dengan tema khotbah, yaitu make room for God, menyediakan ruang kehidupan buat Tuhan. Make room for God, menyediakan ruang kehidupan bagi Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, bulan yang lalu tanggal 4 September, gereja kita GBI Gatot Subroto merayakan hari ulang tahun yang ke-33. Nah, selama 33 tahun Gembala Sidang kita cerita menyaksikan bahwa begitu luar biasa Tuhan yang begitu menuntun dan mengarahkan gereja kita, di mana Tuhan pakai Gembala Sidang kita untuk tujuannya, untuk kehendaknya, yaitu merestorasi Pondok Daud. Apa itu artinya merestorasi Pondok Daud, saudara? Yaitu supaya saudara dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, serta rela melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Ya, ini adalah DNA gereja kita, saudara. Ya, yang setuju katakan amin. Ini saudara harus pahami, saudara harus mengerti hal ini, saudara. Ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pada tahun-tahun terakhir, Gembala kita juga secara konsisten terus memperkatakan dimanapun beliau melayani, beliau selalu membawa message ini, yaitu Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk supaya gereja Tuhan, saudara dan saya, mengalami sekali lagi yang namanya kepenuhan Roh Kudus, dengan istilah Pentakosta ketiga. Betul ya? Pentakosta ketiga. Dan beliau percaya bahwa hari-hari ini, tahun-tahun ini, Tuhan sedang mencurahkan Pentakosta ketiga atas gerejanya. Yang siap, yang percaya, katakan amin. Amin. Ya, siapkah saudara? Ya, kita harus siap. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, selama 33 tahun ini kita bisa lihat bagaimana kehidupan Gembala Sidang kita, ya Pak Niko Nyotora Harjo, ya, dia adalah sosok pribadi yang telah menyediakan ruang kehidupannya buat Tuhan. Dia sudah make room for God bagi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, saudara, mari kita buka di ayat firman-Nya di Wahyu 3 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dengan kata lain, jika kita dengar ketukan Tuhan, dan jika kita membukakan pintu hati kita, maka Tuhan akan masuk dalam diri hidup kita, dan Tuhan akan berfellowship dengan kita, bersekutu dengan kita. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ada 4 kondisi ya di dalam hal mendengar ketukan Tuhan, ketukan pintu ya. Saya berbicara atas sisi gereja dan juga jemaat. Nah, ada kondisi 4 hal. Yang pertama adalah ketika Tuhan mengetuk pintu, gereja tidak mendengar atau kita tidak mendengar, saudara. Maksudnya apa? Ini gambarannya adalah ketika Tuhan mengetuk pintu, ya, gereja hanya fokus kepada hal-hal yang namanya liturgi agamawi, sehingga tidak bisa mendengar ketukan
Tuhan. Nah, dalam kehidupan jemaat pun, ya, sehari-hari ya, kita juga merasa hidup kita sudah benar, ya, sudah kudus, sehingga kita tidak perlu lagi mendengar ketukan Tuhan. Itu yang pertama kondisinya, saudara. Nah, yang kedua, ketika Tuhan mengetuk pintu, mendengar. Ya, mendengar, kita mendengar, tapi tidak membukakan. Mendengar ketukan, tapi tidak membukakan. Nah, ini gambaran adalah gereja-gereja yang selalu sibuk dengan program-program yang wahnya, ya, acara ini, acara itu, sibuk melayani ini dan itu. Namun, ketika Tuhan mengetuk, mendengar karena sibuk, tidak membukakan. Seperti itu. Nah, dalam kehidupan jemaat, ya, ada juga hal-hal mengalami dalam kesehariannya juga seperti itu. Mendengar ketukan Tuhan, namun saking sibuk di dalam pekerjaan, sibuk dalam usaha, sibuk dalam bisnis, bahkan sibuk dalam pelayanan, tidak sempat membukakan pintu buat Tuhan. Itu kondisi yang kedua, saudara. Nah, ada lagi kondisi yang ketiga, saudara. Ya, yang ketiga itu ketika Tuhan mengetuk, mendengar, ya, dan membukakan. Nah, ini yang terbaik, saudara. Ini yang Tuhan mau. Ya, bagi gerejanya, ya, ketika Tuhan mengetuk, bagi kita juga jemaat Tuhan, ketika Tuhan mengetuk, kita harus mendengar dan kita harus selalu mau membukakan. Itu adalah gambaran dari sikap hati yang baik, sikap hati yang lembut, sikap hati yang mudah ditegur. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Nah, hal yang keempat yang paling berbahaya, saudara, yaitu ketika Tuhan mengetuk, mendengar ketukan pintu, tapi yang bukan dari Tuhan. Kondisi ini yang paling buruk, saudara. Mendengar ketukan pintu, tapi bukan yang dari Tuhan. Apa maksudnya? Ini gambaran gereja yang hanya terus mengajarkan tentang kemakmuran, tentang berkat-berkat jasmani. Ya, terima Yesus, diberkati Tuhan. Tapi tidak pernah mengajarkan kepada jemaatnya tentang jalan salib. Ada pengorbanan, ada proses salib yang harus kita lewati untuk mencapai satu kemuliaan di dalam Tuhan. Ini mendengar, artinya mendengar bukan dari Tuhan, tapi mendengar dari hal yang lain. Atau mengajarkan hal-hal yang tempo hari sempat ngetren, yaitu hypergrace. Kasih karunia yang berlebihan. Ya, saya nggak panjang lebar dalam hal itu, saudara pasti pernah dengar. Nah, dalam kehidupan jemaat sehari-hari juga, saudara, kita walaupun ya setiap minggu kita dengar firman, ya baik secara sekarang kan online, atau lagi saudara baca firman, saudara mendengar khotbah, kaset khotbah seperti itu. Saudara percaya, yes, amin, aku percaya, engkau mendengar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih percaya tentang ini hari baik, ini hari jahat. Ya, jam sekian kalau masuk itu hoki. Ya, jam sekian apes, sial. Seperti itu. Ya, ibaratnya ya ada hari baik, hari jahat, hari buruk. Padahal Tuhan yang di dalam Tuhan membuat semua hari kita adalah baik adanya ketika kita taat dan percaya dan melakukan perintah Tuhan, maka berkat itu yang mengejar kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bahkan masih percaya tentang feng shui. Wah, kalau beli rumah harus begini dan begitu. Apa kata orang? Kalau pindah rumah harus siapin timba atau apa itu, harus kasih air bagaimana, cara-caranya banyak. Bukan Tuhannya yang diundang, tapi ngundang yang lain, saudara. Nah, itu kadang-kadang hal-hal yang seperti itu banyak, saudara, terjadi. Kita sebagai anak Tuhan, kita sudah percaya sama Tuhan, tapi seringkali kita mendengarkan hal-hal yang lain yang bukan dari Tuhan. Nah, itu bahaya, saudara. Jangan anggap itu sepele. Itu sangat-sangat berbahaya. Kalau itu kita tetap ada dalam hati kita, kita nggak bisa bertumbuh kuat, kita nggak bisa berakar kuat dalam firman-Nya. Kita hanya satu percaya, fungsi kita adalah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang membuat semua hari yang kita lewati adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan amin dengan keras. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, ayat Wahyu 3 ayat 20 tadi itu ya saudara, seringkali kita pakai biasanya untuk orang-orang yang baru bertobat, saudara. Ya, saya ingat ya, kalau nggak salah saya pernah saksikan kepada saudara juga, ya, adik ipar saya, ya, saya pernah pakai ayat ini. Ketika saya mengatakan, saya sendiri sih agak lupa gitu, karena sudah lama waktunya. Ya, saya bilang Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan mengasihi kamu. Ya, Tuhan mengetuk pintu hati semua orang. Tapi kalau orang yang mau membukakan pintu, Tuhan pasti mau masuk dalam hidupnya. Nah, itu saya sudah lupa, sudah berlalu begitu. Tapi ada waktu adik ipar ini kehilangan istrinya, ya, dia ditinggal istrinya masih muda, saudara. Ya, setelah menjalani 6 bulan dalam kesendirian, ya, kesedihan, ya, yang belum move on begitu. Nah, suatu saat ketika dia cuci piring di dapur, tiba-tiba perkataan yang pernah saya ucapkan itu mengiang-ngiang di dalam hatinya. Dan dia ingat juga, kakaknya juga berkata, ikut Yesus, percaya Yesus, gak rugi itu. Gak bakal rugi. Nah, itu juga mengiang-ngiang, saudara. Dan pada akhirnya waktu itu dia ngobrol sama Tuhan, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kau benar-benar ada, Tuhan. Ya, saat ini engkau yang mengetuk pintu hatiku dan aku mau bukakan. Aku mau buka pintu hatiku, aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau masuk dalam hidupku. Ketika dia selesai mengucapkan itu, dia merasakan ada suatu perasaan rohani di belakangnya. Ada seorang sosok pribadi yang duduk seperti kursi, tapi kursi yang ada 2 tangan yang seperti kursi tahta begitu. Dan dalam rohnya dia menyadari Tuhan sudah ada dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Sejak mulai saat itu, selama 4 atau 5 hari, berturut-turut, dia dikasih firman oleh Tuhan. Tuhan banyak menampakkan diri dan Tuhan banyak berbicara kepada dia. Bahkan dia melihat malaikat Tuhan juga. Hal-hal yang rohani. Dia tulis itu panjang lebar. Dan dia panggil saya ketika dia ceritakan segala, wah, saya merasa luar biasa, itu amazing. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia katakan itu di firman-Nya itu, dia jarang ke gereja, mungkin hanya 1-2 kali, bukan setiap, jarang masih ya, tapi dia sudah mengerti firman-Nya seperti orang yang sudah lama beribadah, sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus. Itu amazing, saudara. Saya percaya itu bukan dari rekayasa buatan dia, tapi saya percaya betul-betul selama hanya beberapa hari aja membuat dia pengenalan akan Tuhan itu bertumbuh secara pesat. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, Tuhan mengetuk pintu hati kita sebetulnya bukan hanya untuk pada waktu orang yang mau bertobat saja, tapi ada arti yang lebih dalam. Nah, kita belajar. Sebetulnya ini apa yang saya bagikan ini sangat basic dan sangat mendasar, saudara. Ya, saudara sering dengar pasti poin-poinnya. Ya, tapi seringkali kita nggak sadari. Seringkali kita anggap ya biasa-biasa saja. Kita nggak sadari bahwa sebetulnya itu adalah ketukan Tuhan dalam setiap kita. Dan itu masih terus terjadi, saudara. Apa itu? Apa yang dimaksud? Make room for God. Apa yang dimaksud make room for God? Nah, saudara, yang pertama yaitu ya, ketika kita mau make room for God, menyediakan ruang hidup kita buat Tuhan, yang pertama, kita harus menyediakan waktu dan ruang yang khusus untuk Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya harus menyediakan waktu dan ruang khusus untuk Tuhan. Istilahnya tuh yaitu quality time and secret place. Secret place. Istri saya suka negor nih tentang saya mengucapkan secret ini. Quality time dan secret place. Ya, saudara dan saya setiap hari minimal harus ada ya paling dikit lah 30 menit menyediakan waktu dan ruang khusus
bagi Tuhan. Artinya 30 menit ini kita siapkan sebagai satu quality time. Dan satu tempat yang tidak bisa diganggu orang. Ya, waktu juga yang tidak bisa diganggu dengan pekerjaan-pekerjaan lain, lihat HP, baca chat, dan sebagainya. Ya, pokoknya hanya untuk Tuhan. Nah, itu quality yang bagus, quality yang the best. Dan secret place, place yang tersembunyi, ya, place yang hidden place, yang tidak terganggu dengan panggilan orang, seperti itu. Pernah saya bagikan, ya, saya nggak panjang lebar tentang hal ini. Saudara pasti sudah tahu. Nah, itu minimal harus 30 menit, saudara. Ya, mungkin awalnya saudara mungkin belum biasa, ya bisa 10 menit, tambah lama, tambahkan, saudara. Ya, nanti minimal 30 menit. Yang mau katakan amin. Matius 6 ayat 6 katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin, saudara. Amin. Ya, itu kerinduan hati Bapa untuk ada satu tempat khusus, ya, sesibuk kita dalam pelayanan, sesibuk kita dalam pekerjaan, sesibuk kita dalam hal-hal apapun, termasuk berkat-berkat yang kita peroleh. Sediakan waktu untuk kita mengucap syukur. Sediakan waktu untuk kita berdoa. Sediakan waktu untuk kita ngobrol dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk kita dapat memuji, menyembah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Amin. Amin, saudara. Ya, itu harus jadi satu kebiasaan. Kadang-kadang saya juga belum rutin melakukan hal ini. Kadang-kadang juga banyak bolongnya, saudara. Ya, saya mau belajar juga terus membangun. Ya, menjadi satu gaya hidup. Ya, ini adalah gaya hidup yang tadi DNA kita. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua, ya, mengetuk pintu. Apa yang dimaksud artinya membuka make room for God? Yang kedua, artinya ketika kita menyediakan ruangan, ya, make room for God. Ya, ketika kita menerima firman dan melakukannya. Ya, ini poin yang setiap kali saudara pasti sering dengar nih. Menerima firman dan melakukannya. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengetuk pintu, saudara. Bila mana Tuhan mengetuk pintu kita? Bukan berarti kita harus dengar suara tok 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 begitu, saudara. Saudara bisa kaget dan saudara bisa kabur kalau tengah malam, saudara. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara dan saya. Kapan? Bila mana? Sesungguhnya pada waktu kita terima firman, pada waktu kita dengar firman, pada waktu kita terima firman, dan firman itu membekas. Kayaknya hati kita melonjak, bergetar, atau ada sesuatu yang mengiang-ngiang firman yang Tuhan Roh Kudus ingatkan. Itu sebetulnya adalah ketukan Tuhan atas pintu hati kita. Yang mengerti katakan amin. Seringkali kita nggak sadar, betul? Ya, kita anggap ya udah berlewat begitu saja. Nah, bagaimana kita mendengar dan membukakan? Pertanyaannya bagaimana kita meresponi, mendengarkan dan meresponi untuk membukakan pintu pada waktu kita taat melakukannya. Amin. Ya, pada waktu kita taat melakukannya, kita sedang membuka hati kita buat Tuhan masuk dalam diri kita. Yang setuju katakan amin, amin. Ya, saya kasih contohnya saja. Ini sering kali terjadi, tapi sering kali kita nggak sadari, sering kali kita abaikan begitu saja. Ya, pada waktu kita lagi bergesekan dengan orang lain, lagi bertengkar dengan saudara, dengan istri, dengan anak-anak, ya, lagi beradu mulut atau gimana pun tuh, atau bahkan mungkin lagi kita disakiti. Bahkan niat baik kita dicuekin atau disalahartikan. Atau mungkin kita sudah baik tapi kita dikhianati. Wah, itu sakit hati. Betul nggak? Ya, ada kadang-kadang orang yang ngomong tidak sadar, ngomongnya nyelekit, nusuk hati kita, dia seenak ngomong, ya, ngomong seenak udelnya, kita yang babak belur. Dan kita di sini sakit banget. Sakit hatiku di sini. Dan saudara bilang, nggak apa-apa sakit hati, kan udah Tuhan, emang perasaan yang Tuhan kasih. Boleh sakit hati nggak?
Bisa sakit hati nggak? Pasti bisa, saudara. Dan saudara bilang, amin. Itu yang namanya manusiawi. Nah, ini alasan yang sering kita pakai, tapi seringkali dipakai juga oleh iblis untuk supaya kita merasakan, oh itu biasa. Karena kita masih hidup dalam dunia. Hidup masih manusiawi. Kita bukan orang yang suci. Salah, saudara. Itu yang dipakai oleh iblis untuk terus menipu kita. Agar kita tidak pernah hidup oleh firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Ya, pada waktu kita sakit hati, di saat itu sebetulnya kita pasti tahu dalam hati kita, ampuni, ampuni. Pasti karena saudara ke gereja, saudara dengar firman, seringkali firman itu mengatakan, ya kita sebagai anak Tuhan harus mengampuni berapa kali? 7 kali, 77 kali. Tidak terbatas. Udah kelotokan ini, dengarnya udah. Wah, udah di luar kepala. Ya, dalamnya udah penuh dengan seperti itu. Harus ngampuni. Tapi kenyataan sehari-hari kagak bisa nggak. Kok enak mengampuni dia? Dia sudah nyakiti aku. Dia enak bisa ketawa. Aku pahit, sakit. Salahmu dewi. Salah kita, ruginya dewi. Sudah tahu kadang-kadang itu rugi bisa nimbul penyakit. Tapi tetap aja, biarin. Tetap aja keras hati, saudara. Nah, sebetulnya kondisi hal seperti itu, kita sedang menutup pintu. Kita sudah mendengar ketukan Tuhan, tapi kita tidak mau membukakan, kita tidak rela membukakan, karena kita hitung, kita nggak gangguan istilahnya lah. Kita istilahnya nggak terima, udah disakiti. Padahal Tuhan disakiti begitu luar biasa, Tuhan tetap tidak pernah sakit hati. Itu harusnya yang jadi contoh buat kita. Ya, pasti ada yang bilang, kamu bisa ngomong aja. Ya emang yang ngomong enak. Tapi walaupun saya juga belajar, walaupun kadang-kadang saya sakit hati, ya kecewa, marah. Tapi sesudah itu saya minta ampun sama Tuhan juga. Saya belajar itu kemarahan, kepahitan tidak berlama-lama, tidak nginep. Bahkan ngekos, saudara. Ya, ngekos itu bayar. Udah sakit hati, lu bayar harga. Masuk rumah sakit, itu bayar ngekos itu. Gara-gara sakit hatimu ngekos di dalam hatimu. Akhirnya stres, nggak bisa tidur, akhirnya penyakitan. Kan bayar itu. Mau itu terus, saudara, terjadi? Ya, makanya begitu dengar, diingatkan Tuhan, diingatkan Roh Kudus, ampuni. Ya buka hati, ampuni. Yang mau katakan amin. Oh, mulai sadar, oh iya itu ketukan pintu itu. Tuhan sedang mengetuk pintu hatiku ya. Ada lagi kan seringkali ya kita lihat apalagi dalam masa pandemi ini. Wah, memang sekarang lagi turun kan ya, penularannya juga lagi menurun. Wah, kita mulai senang nih, mulai keluyuran kemana-mana. Tapi hati-hati ya, ada berita varian baru MU sama apa lagi itu yang tidak berkaitan dengan antibodi kita. Artinya antibodi kita nggak bisa melawan. Bahaya itu, saudara. Dan itu dengannya masuk sudah tetangga kita, Malaysia. Sedikit lagi Indonesia. Ya kita berdoa jangan sampai masuk Indonesia. Kita dengar gitu mulai was-was. Belum lagi berita-berita lagi. Belum lagi masa depan kita. Aduh, sampai sekarang pekerjaanku masih minim banget ya, penghasilannya, usahaku masih minim, masih rugi terus, masih minus. Gajianku juga belum dibayar sepenuhnya. Gimana masa depan anak-anakku? Gimana masa depanku? Ya itu terus membuat kita khawatir. Secara jujur, secara manusiawi, ya. Saya pun juga merasakan hal seperti itu. Tapi seringkali Tuhan juga ingatkan bahwa Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang memegang atas kendali hidup kita. Burung di udara dipelihara. Masakan kita anaknya nggak dipelihara oleh Tuhan. Matius 6 ayat 33. Betul itu kan? Nah itu Tuhan sedang mengetuk pintu hati kita dengan firman-Nya. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita seringkali lupa, kita abaikan. Kita hanya melihat ketakutan, kekhawatiran. Dan kita memeras otak di mana kita harus bukan nggak boleh kita berpikir.
Tapi kalau engkau tidak datang kepada Tuhan terlebih dahulu, semua yang kau pikirkan itu sia-sia. Yang mengerti katakan amin. Datanglah kepada Tuhan, minta kepada Dia hikmatnya. Dan melangkah, belajar melangkah. Jangan berhenti menangisi keadaanmu saat ini. Mengeluh, mengomel dengan keadaanmu saat ini. Ya kita bisanya ngomel. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Itu firmannya sedang mengetuk pintu hati kita. Harusnya ketika kita habis ngomel, kita ingat. Harus mengucap syukur. Kita harus, walaupun susah-susah dikit, ya udahlah. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pasti Tuhan sediakan yang lebih baik. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu dalam hidupku. Semua adalah rancangan kebaikan. Semua adalah rancangan damai sejahtera. Semua adalah rancangan sukacita. Amin. Itu yang harus kita hadirkan dengan mulut kita. Payback, ingat itu. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Ya, tanpa sadar betul. Ya, dalam keseharian kita, Tuhan sering mengetuk pintu hati kita, namun kita diamkan. Kita tidak mendengar, tapi tidak membukakan. Yang setuju, katakan amin. Ya, saya nggak dengar amin saudara, karena ini lagi online, bukan offline. Yang tiga, yang make room for God. Apa yang dimaksud make room for God? Yang ketiga, menerima dan melakukan destiny yang dari Tuhan. Atau panggilan khusus yang dari Tuhan. Ya, ini juga basically banget ya. Yang ketiga, menerima dan melakukan ya destiny yang dari Tuhan atau panggilan khusus yang dari Tuhan. Seperti tadi contohnya ya, gembala sidang kita dalam pelayanannya, dia selalu adalah pribadi yang selalu intim dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh apa, walaupun dia tidak ngerti, dia langsung lakukan, tetap lakukan, dan dia perkatakan dengan konsisten, walaupun di luar sana banyak hamba-hamba Tuhan lain yang menertawakan atau yang mengomentari, tapi dia tidak ambil pusing, dia tetap perkatakan. Dan sampai kita lihat pembelaan Tuhan pasti terjadi. Nah, itu luar biasa. Itu adalah dia hidupnya, menggambarkan hidupnya yang sosok pribadi yang make room for God. Nah, saya berapa bulan dengar satu berita, ada satu floating hospital, ya, kapal apung, rumah sakit kapal apung terbakar. Namun dalam kejadian insiden itu, semua awak dari kapal itu, puji Tuhan, semua diselamatkan. Nah, ternyata pemilik dari rumah kapal, seorang hamba Tuhan, yaitu Dr. Lee Darmawan, ya, seorang dokter juga. Dr. Lee Darmawan, dan itu luar biasa pribadi sosok. Dia adalah tadinya adalah seorang dokter yang punya jabatan di salah satu rumah sakit di Jakarta, ya. Jabatannya itu sebagai kepala ruang bedah, saudara. Namun dia rela melepaskan jabatannya itu, dan dia rela melayani ke tempat-tempat jalan sunyi, yaitu rela melayani orang-orang yang tidak mampu. Ya. Dia memikirkan bagaimana dia bisa melayani di seluruh pelosok-pelosok Indonesia yang tidak terjangkau oleh kendaraan roda 4. Akhirnya dia punya ide gila. Pakai kapal. Dan dia beli, tahun berapa itu dia beli kapal. Banyak orang bilang itu gila. Tapi dia tetap beli sebuah kapal bekas. Dan dia bersama teman-temannya. Dan dia membagikan visinya, dan banyak yang dukung dia secara dana juga. Dan pada akhirnya sekitar mungkin 6 atau 7 tahun ya, dia renovasi itu kapal, diperlengkapi dengan peralatan medis, sehingga kapal itu menjadi layak, ibaratnya rumah sakit yang walaupun sederhana kecil tapi bisa berapung gitu. Makanya disebut floating hospital, ya, kapal apung seperti itu, saudara. Dan dia melayani dari pulau ini ke pulau itu, khusus ke tempat-tempat pulau yang terpencil yang tidak pernah dijangkau oleh pesawat atau oleh mobil roda 4. Dengan cuma-cuma, saudara. Dengan gratis. Itu luar biasa, saudara. Nah, itu sesuatu kalau dia yang meresponi panggilan Tuhan, dia sudah membuat ruang hidupnya itu terbuka buat Tuhan, saudara. Dan dia katakan ini, dan ini perkataan yang sangat di Google saudara bisa lihat ya, karena saya juga baca dari Google ya. Dia katakan
Bohong kalau orang yang mengatakan saya mencintai Tuhan tapi tidak bisa melihat penderitaan orang-orang kecil. Nah, itu sampai kalimat ini banyak dibicarakan di Google, saudara. Nah, itulah sosok pribadi yang luar biasa yang membawa dampak yang luar biasa. Dan Tuhan mau saudara dan saya, kita semua bisa seperti itu. Walaupun mungkin kita sampai saat ini belum mendapat suatu tugas khusus. Tapi amanat agung. Beritakan Injil, kabar baik. Jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu harus menjadi panggilan khusus. Panggilan yang secara global, secara umum. Untuk saudara dan saya lakukan. Beritakan kabar baik. Jadilah berkat atas sesamamu. Yang mengerti kata amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus. Satu ayat lagi, Lukas 19 ayat 5. Dua ayat ya. Lukas 19 ayat 5. Ya, kita sama-sama baca. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara pasti tahu kisah Zakius, ya. Saya juga pernah bagikan dan ini ucapan ini ya lewat begitu saja. Tapi hari ini saudara ada sesuatu yang khusus hari ini. Ya, kata ini, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perkataan sederhana, tapi luar biasa. Bagaimana kalau hari ini saudara mendengar Tuhan Yesus ngomong sama saudara, hari ini, Freddy, aku harus numpang di rumahmu. Wow, saya pasti seneng banget. Saya pasti antusias. Saya pasti mikir, oh mau beli ini dan beli itu. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah saya? Sudah siapkah saudara ketika Tuhan mengucapkan perkataan sederhana ini? Sudah siap belum? Saya pasti katakan, waduh saya belum siap. Saya merasa masih kotor. Saya merasa masih nggak layak. Ya, rumah saya masih amburadul. Entar Tuhan, tunggu, sabar dulu. Jangan sekarang ya. Nah, itu masalahnya saudara. Itu masalah. Persiapkan diri kita mulai sekarang. Sediakan waktumu setiap hari minimal 30 menit. Ya, usahakan 30 menit, kalau bisa lebih. Ada waktu, tempat yang khusus. Waktu yang khusus itu harga mati, saudara. Tempat khusus, waktu yang khusus untuk Tuhan. Doa pujian, penyembahan, renungkan firman Tuhan. Ngobrol sama Tuhan dengan firman-Nya. Lakukan hal itu. Amin. Ketika saudara menjalani kehidupan sehari-hari, ada gesekan, ada sakit hati, kepahitan, ada kecewa, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan ampuni orang yang sakit. Katakan, Tuhan aku nggak bisa ngampuni, tolong Tuhan ampuni aku mau ngampuni dia. Pergunakan mulut ini, walaupun hatimu sulit untuk melakukan, pergunakan mulut ini untuk memperkatakan, aku mau mengampuni. Amin. Aduh Tuhan, aku gimana keadaannya? Ucap syukur, yang ucap syukur pada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau yang memegang kendali, Engkau yang tahu masa depanku, dan Engkau merancangkan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Karena Engkau terus menyertai aku ada bersama-sama dengan Engkau. Itu saudara berkata. Itulah tahun-tahun ini yang harus kita lakukan. Hari-hari ini yang kita harus lakukan di dalam tahun PB. Amin. Kalau ini kita lakukan Tuhan. Bahkan kalau ada sesuatu yang terus menggores dalam hati batin kita untuk Tuhan gerakan. Ada hal-hal yang khusus yang harus kita lakukan. Walaupun mungkin secara daging ini masih perlu pengorbanan. Perlu ada sesuatu yang kita bayar harga. Kita harus belajar taat lakukan. Sama gembala sidang kita. Nggak ngerti juga kita lakukan. Amin saudara, amin. Ayo kita bisa melakukan itu. Kita sedang membuka lingkupan ruangan kehidupan kita selebar-lebarnya buat Tuhan berkarya, buat Tuhan bekerja dalam diri kita, dan Tuhan berfellowship dengan kita setiap saat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan Wahyu 21 dikatakan saudara, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari surga, dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia,
dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ya. Wahyu adalah akhir zaman, keadaan akhir zaman. Dari surga berkata, di dalam keadaan akhir zaman nanti akan terjadi, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Siapakah kemah Allah itu? Yaitu saudara dan saya yang sudah menyiapkan ruangan bagi Tuhan setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Itulah kemah Allah. Dan kemah Allah itu ada di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan secara tegas mengatakan, ini loh kelompok anak-anakku. Aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi anak-anakku. Dan mereka umat manusia akan melihat, inilah perbedaan yang akan Tuhan buat di akhir zaman. Nanti ada perlindungan Tuhan secara nyata, ada berkat yang ilahi secara nyata, ada jawaban-jawaban Tuhan yang Tuhan berikan lewat anak-anak Allah ini, kemah-kemah Allah ini, sehingga mereka orang-orang dunia yang pada akhir zaman yang pada ketakutan, kekhawatiran karena goncangan, karena situasi yang sulit, mereka akan mencari Tuhan lewat kemah Allah yang ada. Yang setuju katakan amin, yang setuju, yang percaya katakan amin. Amin. Dan Tuhan persiapkan hari itu akan jadi suatu nanti. Tapi mulai persiapkan mulai hari ini. Mulai saat ini engkau mendengar firman. Engkau mendengar ketukan dari Tuhan. Mulai izinkan Tuhan masuk dalam hidupmu. Mulai izinkan Roh Kudus bergerak dalam hidupmu. Berbicara, dengar ketukan Tuhan. Dengar firman-Nya. Taati firman-Nya. Mulai anak Tuhan berubah. Minta ampun kepada Tuhan. Oh rabata syiki rabata syabada rabata syiku bata harabata syaba. Kalau selama ini engkau tetap masih mengeraskan hatimu, selama ini engkau tidak pernah belajar untuk mendengar ketukan Tuhan, selama ini mungkin engkau mendengar tapi engkau mengabaikan, selama ini kita terus sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan urusan pertengkaran, sibuk dengan merebut hal-hal yang perkara-perkara duniawi. Hari ini mulai kau dengarkan ketukannya, mulai dengarkan firman-Nya, terima firman-Nya, dengar baik-baik, responi dan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan keraskan hatimu, jangan tunggu entar, tunggu nanti Tuhan. Tidak ada kata tunggu. Hari ini engkau dengarkan, ketika engkau mendengarkan firman-Nya, hari ini adalah tempat perhentianmu. Hari ini Tuhan bersamamu. Hari ini Tuhan bersekutu dengan engkau. Hadirat-Nya memenuhi hidupmu. Engkau tidak merasa Tuhan jauh lagi. Engkau tidak merasa Tuhan mengabaikan dirimu selama ini. Tapi engkau mulai akan merasakan Tuhan ada di dekatmu. Bahkan Tuhan sehidangan dengan engkau. Karena engkau sudah membuka hatimu menjadi hati yang terbuka untuk dengar ketukan Tuhan. Oh, aku berdoa Roh Kudus, sempurnakan kami, mampukan kami untuk membangun setiap hari satu tempat yang khusus yang kau tunjuk, satu tempat waktu yang khusus yang aku sediakan sebagai waktu yang the best quality time, dan tempat yang tersembunyi untuk aku bisa ngobrol dengan engkau, untuk aku bisa bersekutu dengan engkau Tuhan. Aku mau dengar-dengaran suara. Ketukan hatimu sekecil apapun, aku mau belajar dengar. Biar hatiku ini lembut. Roh Kudus, Roh Kudus, berikan kami hati yang lembut, telinga yang mendengar. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar terus firman-Mu itu menyatu dalam hidup kami. Ketika sesuatu dalam keseharian kami, gejolak emosi manusia kami muncul, firman-Mu berbunyi, dan kami mendengar. Dan kami mau taat melakukannya. Kami tidak mau berlama-lama. Kami tidak mau mengizinkan sesuatu yang sampah itu tinggal bahkan ngekos dalam kehidupan kami. Kami tidak mau Tuhan. Itu merugikan kami. Mulai hari ini kami usir semua yang sampah. Yang bukan dari Tuhan kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami undang Roh Kudus. Kami undang firman-Mu. Kami mau terima firman-Mu dan kami mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Kemah Allah adalah saudara dan saya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga
akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita masuk dalam perjamuan kudus, siapkan hati dan pikiran kita dan juga seluruh peralatan untuk masuk dalam perjamuan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan, mana firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dalam keseharian kami. Kami harus semakin hari terbuka, memiliki respon yang baik untuk setiap ada firman-Mu yang datang dalam hidup kami Tuhan. Itu Tuhan kami terima dengan taat dan percaya dan kami lakukan sepenuhnya Tuhan. Sehingga kami bisa membuka ruangan hidup kami bagi-Mu selebar-lebarnya. Untuk karya Kristus, untuk kehidupan-Mu berleluasa, bekerja secara leluasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni setiap kami, segala kesalahan, segala dosa yang kami telah perbuat Tuhan. Ampuni, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami layak di hadapan-Mu, kami dibenarkan di hadapan-Mu, kami dikuduskan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan ini. Hadirat-Mu tetap menyertai kami. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sama-sama makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Angkat cawan ini tinggi-tinggi saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia baik. Dia telah rela menderita di atas kayu salib. Dia tercabik-cabik untuk menanggung segala kutuk-kutuk dosa kita. Bahkan darahnya sampai darah penghabisan, tetesan darah penghabisan. Hanya karena Dia mau mengampuni dosa saudara dan saya. Dia telah menjalani perjalanan yang begitu menderita untuk supaya kita diselamatkan, untuk supaya diampuni dari segala perbuatan dosa, dari segala kutuk-kutuk dosa, kutuk maut, dan bahkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucapkan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dia baik, Dia sangat-sangat baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami ucap syukur Engkau baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari Bapak Ibu, kita akan masuk ke doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas perlindungan yang Tuhan berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Rumah yang baik, kendaraan, teman, sahabat. Kami bersyukur ya Tuhan. Makan minum kami ya Tuhan, Tuhan cukupkan. Kami bersyukur. Bapa ajarkan kami ya Tuhan. Terus berpegang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, bahwa kasih karunia-Mu tidak berkesudahan dan kami disediakan tempat yang kekal di dalam rumah-Mu yang kekal ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah selama hidup kami di bumi ini ya Tuhan, kami tetap membaca firman-Mu, percaya kepada firman-Mu, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat kami, GBI Green Garden, mulai dari gembala kami ya Tuhan, Pak Freddy Halim, para pengerja, para jemaat. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah mampu ya Tuhan, berjalan sendiri tanpa kasih karunia Tuhan. Kami juga tak lupa ya Tuhan berdoa bagi gembala rohani kami Pak Niko beserta keempat wakil. Dalam kondisi-kondisi seperti ini ya Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka beserta keluarga besar mereka ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Tuhan untuk mengorganisasi, mimpin ya Tuhan GBI ya Tuhan Gatot Subroto, Tuhan berikan kekuatan, hikmat, marifat bagi mereka. Kami tak lupa juga ya Tuhan berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia pada masa-masa COVID ini ya Tuhan. Kekuatan kami hanya daripada Tuhan. Kami memberkati Presiden kami Pak Jokowi, Pak Maruf Amin sebagai wakil, para menteri, para anggota DPR, MPR, sampai kepada para wali kota, bupati, gubernur ya Tuhan, sampai kepada kepala suku, sampai kepada kepala keluarga. Tuhan berkati kami. Seluruh kehidupan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan memimpin. Jauhkan daripada yang jahat, jauhkan daripada rancangan jahat, rancangan-rancangan yang tidak mendatangkan damai sejahtera sukacita. Berkati semua sektor ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan bernegara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau dahsyat bagi Indonesia. Engkau memberkati kami dengan dahsyat. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan menjadi ya Tuhan terang. Biarlah gereja-Mu menjadi teladan. Biarlah gereja-Mu ya Tuhan Yesus menjadi ya Tuhan Yesus penghiburan dalam kondisi seperti ini ya Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, baik di pedesaan, baik di pedalaman, di kota ya Tuhan. Mereka semua bekerja di dalam nama-Mu. Kuatkan mereka ya Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Juga para jemaat ya Tuhan. Di dalam segala kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, pulihkan, kuatkan, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami semua membutuhkan Tuhan pada hari ini. Biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan terus ya Tuhan Yesus menaungi kami ya Bapa. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami serahkan doa ini kepadamu ya Bapa. Dan tibalah saatnya kami siap menerima berkat yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita doa berkat. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perhiburan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang menuntut saudara dan saya dimanapun kita berada. Selalu ada hadirat Tuhan yang menyertai. Mulai hari ini sampai hidup kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.